Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Seorang sastrawan Rusia dan pembaru sosial yang hidup di abad yang ke-19 yang bernama Leo Tolstoy pernah berkata demikian. Banyak orang yang berambisi ingin mengubah dunia dan mengubah hidup orang lain. Tetapi sayangnya terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, saudara, misalnya di dalam pekerjaan yang kita lakukan, seringkali kita melakukan evaluasi di dalam kehidupan ini. Kita melakukan evaluasi jangka panjang, jangka pendek, terhadap target-target perusahaan atau pekerjaan yang kita capai. Sekolah juga melakukan evaluasi terhadap siswa-siswi yang diasuhnya. Ada ulangan harian, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir. Semuanya itu adalah bentuk evaluasi terhadap apa yang sudah dipelajari di sekolah. Tetapi sayangnya saudara, sekalipun kita menyadari bahwa di dalam hidup ini kita itu perlu memiliki sebuah evaluasi yang terukur dan terencana, kita tidak melakukan hal yang sama terhadap kerohanian kita. Mungkin kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak pernah betul-betul serius melakukan evaluasi, baik jangka panjang maupun jangka pendek terhadap pertumbuhan kerohanian kita. Sehingga saudara, walaupun kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, kerohanian kita berjalan apa adanya, dan kita tidak sungguh-sungguh menggumuli dengan serius area-area di dalam hidup kita di mana Allah sebenarnya ingin menyentuh, ingin membaharui dan mengubahkan hidup kita. Di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya Timotius pada saat itu untuk terus-menerus mengawasi, mencermati kehidupan dirinya dan kehidupan ajarannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa ukuran atau parameter yang sebenarnya membantu kita untuk kita bisa mengevaluasi akan kerohanian kita. Yang pertama, saudara, adalah kalau kita membaca di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40, di situ berbicara tentang hukum kasih. Sudah berapa lama saudara dan saya menjadi orang Kristen? Pertanyaannya adalah, apakah kita makin hari makin bertumbuh mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita? Saudara-saudara, kasih kita kepada sesama itu adalah merupakan ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Tidak mungkin seseorang bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, kalau dia tidak bisa mengasihi sesama manusia. Dan yang kedua, saudara, alat ukur atau parameter yang bisa membantu kita di dalam mengevaluasi kerohanian kita adalah di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai yang ke-23, itu berbicara tentang buah roh. Apakah kita makin hari, saudara, makin bertumbuh di dalam buah roh? Apakah kita makin hari makin bertumbuh di dalam kasih, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya, saudara? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apakah orang makin melihat kita sebagai orang yang misalnya bertumbuh di dalam kemurahan hati, bertumbuh di dalam kebaikan, bertumbuh di dalam kasih pengampunan terhadap orang lain? Atau diri kita terus-menerus dipenjara oleh keegoisan, oleh dendam, oleh iri hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Dan yang ketiga, saudara, di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang 13 sampai dengan yang ke-16 itu berbicara tentang panggilan
kita sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini? Apakah saudara dan saya benar-benar sudah menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini? Sebagai garam kita mencegah pembusukan dosa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, dan sebagai terang kita menerangi kegelapan dunia oleh karena dosa yang memasuki seluruh aspek kehidupan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita pada saat ini sama-sama rendah hati di hadapan Tuhan untuk mengawasi, mencermati kehidupan kerohanian kita. Hidup yang tidak dievaluasi adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita untuk mengasihi Tuhan dan hidup kita menjadi berkat untuk sesama. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Amin.